mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Jemaah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, kita bisa hadir kembali pada majelis kita pada kesempatan yang semoga diberkahi ini setelah sekian lama kita libur Ramadan, kemudian juga libur Aid. Alhamdulillah kita masih bisa dimudahkan kembali untuk berkumpul di sini. Dan juga kita ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kita. Semoga waktu yang Ustadz luangkan bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para jemaah sekalian. Semoga semua kita diberikan kemudahan dan keberkahan dalam waktu kita untuk hadir dalam kajian kita pada kesempatan kali ini. Kemudian sebelum kita mulai, kami ingin membacakan terlebih dahulu tata tertib kajian seperti biasa. Ya. Tata tertib kajian online via Zoom meeting yang pertama menggunakan nama sebenarnya sehingga mudah untuk dikenali, kemudian mematikan fitur video dan mute mikrofon atau audio saat join dan saat kajian berlangsung. Kemudian mendengarkan kajian dan berusaha untuk mencatat. Kemudian sesi tanya jawab insya Allah akan ada di akhir kajian. Pertanyaan harap disesuaikan dengan tema pada hari ini. Kemudian pertanyaan bisa dikirimkan kepada host atau co-host atau moderator untuk selanjutnya kami bacakan, atau bisa bertanya langsung dengan raise hand. Akhwat kameranya di off dan ikhwan kameranya boleh on jika berkenan. Kemudian menghargai sesama dalam mengikuti kajian dan berharap mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu ini menjadi barokah dan bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali. Ya tentunya tidak lain kecuali kita akan coba mengkaji dan membahas ya perkara agama kita yang mudah-mudahan dengan itu semuanya akan bisa melembutkan hati kita, akan bisa menenteramkan jiwa kita. Terlebih kajian kita di malam hari ini mengenai ujian dan cobaan, karena tidak ada satupun manusia yang tinggal di muka bumi ini kecuali dia pasti akan diuji, pasti dia akan dicoba. Tidak akan mungkin tidak akan dicoba. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan la yanfaku anil insan thalathatul umur. Tidak akan pernah terlepas dari kehidupan seorang manusia dari 3 perkara. Yang pertama ujian, yang kedua rezeki, yang ketiga adalah musibah. Ketiga adalah dosa. Ya, manusia pasti akan berbuat dosa, manusia pasti akan mendapatkan nikmat, manusia pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan. Namun yang membedakan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi cobaan. Nah, di sini kita ingin lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, lebih mengenal zat yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang menguji kita dan mencoba kita agar ya kita bisa memandang sesuatu itu dengan bijak. Sebelum kita berbicara lebih mendetail, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di tengah ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Baik, perlu kita ketahui Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya Arhamur Rahimin. Allah itu merahmati hamba-hambanya. Ya, dan tentang hadis-hadis yang sangat banyak dari Nabi SAW yang menyebutkan, menceritakan tentang besarnya kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Disebutkan oleh Nabi SAW dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi berkata, sesungguhnya aku mengetahui laki-laki yang paling terakhir keluar dari neraka dalam keadaan za'fan, dalam keadaan dia terpanggang. Kemudian
dia menoleh ke neraka. Dan dia berkata tidak ada satupun manusia yang mendapatkan nikmat melebihi dari nikmat yang telah aku dapatkan. Dalam keadaan dia belum melihat surga. Dia belum pernah merasakan bagaimana nikmatnya surga. Allah baru saja menyelamatkan dia dari neraka dalam keadaan badannya itu masih terpanggang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dekatkan dia dengan surga. Allah perlihatkan kepadanya surga. Kemudian dia berkata, ya Allah, dekatkan diriku dengan pintu surga. Di pintu surga saja aku sudah cukup ya Rasul, ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, wahai fulan, kalau aku memberikan apa yang kau minta, engkau akan meminta yang lain lagi. Dia berkata, tidak ya Allah. Aku tidak meminta kecuali hanya engkau dekatkan saja aku dengan pintu surga. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala mendekatkan dia dengan pintu surga, kemudian dia berkata, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga ya Allah. Walaupun hanya di pinggir pintu saja ya Allah. Yang penting aku sudah berada dalam surga. Kemudian Allah berkata kepadanya, wahai fulan, bukankah aku sudah mengatakan bukankah engkau telah berjanji kepadaku tidak meminta kecuali apa yang telah aku berikan tadi. Kemudian dia berkata, ya Allah, ya aku hanya minta ini saja ya Allah. Setelahnya aku tidak meminta lagi. Kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga di pintu surga. Ya, kemudian setelahnya singkat cerita dia ingin lagi dimasukkan ke dalam surga yang lebih dalam. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang yang paling akhir keluar dari neraka dan orang yang paling terakhir masuk ke dalam surganya Allah. Ya, Allah berkata, ya fulan, berangan-anganlah. Ya, apa yang kau angan-angankan akan kuberikan seluruhnya kepadamu. Ya, kemudian laki-laki ini berangan, dia menginginkan ini, menginginkan ini, hampir habis semua angan-angannya. Sudah tidak ada lagi yang ada di benaknya apa yang dia inginkan. Kemudian Allah mengatakan kepadanya, wahai fulan, berangan-anganlah. Dia berkata, ya Allah, aku tidak punya lagi apa yang harus kuangan-angankan. Kemudian Allah berkata, wa hadza laka wa asyra amsalihah. Ini untuk kamu dan dilipat 10 kali lipat. Subhanallah. Para hadirin dan hadirat. Laki-laki ini dulu pendosa. Laki-laki ini dulu banyak berbuat maksiat. Sehingga maksiat dan dosa dan kezaliman yang dilakukan mengharuskan dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih parahnya lagi, dia adalah orang yang paling akhir keluar dari neraka dan yang paling akhir pula yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang Allah berikan kepadanya? Allah mengatakan wa hadza laka wa asyra amsalihah. Ini untuk kamu dan dilipat 10 kali lipat kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berkata, ya Allah, anta rabbul alamin. Ya Allah, engkau adalah pemilik alam semesta ini. Ya Allah, engkau bercanda kepadaku. Ya, dengan engkau menyelamatkan aku dari neraka dan engkau masukkan aku ke dalam surga, ini sudah cukup besar nikmat yang kau berikan kepadaku, ya Allah, apalagi engkau lipat dengan 10 kali lipat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Nabi SAW tertawa. Subhanallah, ini diantara secuil dari luasnya rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Para hadirin dan hadirat, saya mohon maaf karena di sini sudah qomat. Saya sholat dulu mungkin sekitar 5-10 menit. Insya Allah kita lanjutkan kembali kajian kita. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Barakallahu. Akhi Nabil, Assalamualaikum.
wal akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan Allah akan mendatangkan kelak di yaumul qiyamah orang yang di dunia ini dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat, dia berbuat kezaliman, dan Allah telah menutup dosa yang dilakukan di dunia ini. Kemudian kelak di yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala menghijabi antara pendosa ini dengan manusia yang lainnya. Ya, kemudian Allah bertanya kepadanya, "Ya fulan, apakah engkau dulu melakukan dosa ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini?" Kemudian dia berkata, "Iya ya Allah." Karena dia tidak bisa mengingkarinya, dia tidak bisa mengatakan tidak, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu yang telah dilakukan di dunia. Yauma tublas sarair, sebagaimana kata Allah, sesuatu yang tadinya tersembunyi akan nampak semuanya kelak di yaumul qiyamah. Kemudian dia berpikir, saya akan celaka, saya akan binasa. Begitu banyak dosa yang telah saya lakukan yang mungkin sebagian dosanya itu telah dia lupakan. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, "Ya fulan, dulunya di dunia aku telah menutupi dosa-dosa yang kau lakukan dari manusia. Adapun hari ini juga aku menutupi itu semua dari manusia. Kemudian aku mengampuni dosamu." Subhanallah. Kita tidak berbicara kasih sayang Allah kepada orang-orang yang berbuat ketaatan. Kita tidak belum berbicara rahmatnya Allah kepada para nabi, para rasul, kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tetapi kita sedang berbicara kasih sayang Allah kepada para pendosa, kepada para pembuat maksiat, kepada orang yang berbuat kezaliman, kepada orang yang seharusnya sudah masuk dalam neraka dikarenakan dosa-dosa mereka, tetapi justru Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang tersebut dan Allah menutupi apa yang pernah dilakukan di dunia. Namun para hadirin dan hadirat, dari dua hadis yang saya baca ini bukan kemudian menjadi jalan bagi kita untuk berbuat dosa, bukan jalan bagi kita untuk berbuat maksiat. Oh, kalau memang demikian ya saya tinggal buat dosa, saya tinggal maksiat, nanti Allah tutup, kemudian Allah mengampuni dosa saya. Ya, kita tidak memahami hal yang demikian. Karena kita juga harus menyadari di sana ada dikarenakan satu dosa yang disepelekan oleh manusia, Rasulullah mengkhabarkan dia masuk dalam neraka. Tetapi dengan hadis ini memberikan pelajaran kepada kita sebagai orang yang bertauhid, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah begitu besar kasih sayangnya kepada kita sehingga tidak pantas bagi orang yang berakal, bagi orang yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kemudian bermaksiat kepada zat yang begitu rahmat. Kemudian yang selanjutnya, para hadirin dan hadirat, perlu kita ketahui tinggalnya kita di dunia inilah untuk menghambakan diri kepada Allah. Semua kita yang hadir di sini sudah cukup ya sering mendengar ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya sekedar kita menjalankan syariat Allah. Bukan hanya sekedar saya telah sholat 5 waktu, saya telah berpuasa, saya telah berhaji, saya telah berumrah, saya telah membayar zakat, ya. Bukan hanya itu saja. Ya, dan juga bukan hanya sekedar saya beribadah kepada Allah dengan cara saya tidak bermaksiat kepada Allah. Saya tidak berbuat apa yang Allah larang, saya tidak mendekati apa yang Allah benci, enggak. Betul, ini bagian dari ibadah. Tetapi itu semuanya belum merealisasikan bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin dari sisi ini ya banyak dari kalangan muslimin mampu melakukannya. Dia patuh kepada Allah, dia menjauhi larangan Allah. Tetapi di sana ada satu hal yang perlu untuk kita ketahui. Bentuk ketauhidan seseorang, bentuk keimanan seseorang adalah menerima qada wa qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Menerima segala keputusan yang Allah putuskan kepadanya, baik atau jelek. Nah, titik inilah yang ingin kita bahas. Ya, karena sebagian orang, wah saya sudah bertauhid kepada Allah. Saya hanya beribadah kepada Allah. Saya tidak datang ke kuburan meminta kepada kubur. Saya tidak ke dukun. Saya tidak percaya sama tukang ramal. Saya benci dengan kesyirikan. Naam, ini bagian dari tauhid.
Akan tetapi termasuk juga bagian dari tauhid, seseorang menerima ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Allah memutuskan secara syariatnya untuk kita beribadah hanya kepada Allah, tidak boleh berbuat kesyirikan. Begitu juga Allah memutuskan dalam syariatnya untuk kita menerima segala sesuatu keputusan yang Allah putuskan kepada kita, baik ataukah jelek. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini bentuk ketauhidan seseorang. Alladzina idza asabathum musibatun, orang-orang yang mereka ditimpa kepada mereka musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu itu milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Allah menitip kepada saya harta. Hari ini Allah mengambil harta yang Allah titipkan. Saya terima dengan lapang dada. Allah titipkan kepada saya anak. Allah titipkan kepada saya keluarga. Hari ini keluarga saya ada yang sakit. Hari ini keluarga saya ada yang meninggal. Hari ini kerabat saya ada yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu yang Allah catat itulah yang terbaik buat saya. Ya, tapi kalau seandainya seseorang nggak ke kuburan, nggak pergi ke dukun, nggak percaya sama tukang ramal, kemudian ketika diuji oleh Allah, ketika dicoba oleh Allah, ketika dicabut sebagian nikmat yang Allah berikan, di situ dia mulai mengeluh, di situ dia mulai jauh dari Allah, di situ dia mulai berkeluh kesah, di situ dia mulai bersuudzon kepada Allah. Ketahuilah, ya, kita hanya mentauhidkan Allah sebagian perkara, dan sebagian perkaranya lagi kita tidaklah menjadi orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mungkin ketika berteori sangatlah mudah. Ketika berteori sangatlah gampang untuk kita lafadzkan, gampang untuk kita ucapkan. Dan para audien, para pendengar juga begitu mudah untuk mendengarnya. Tetapi yang menjadi masalah, ketika masalah itu mendatangi kita, ketika masalah itu menghampiri kita, ketika ujian itu mengelilingi kita, apakah kita masih menjadi hamba Allah? Atau kita justru telah jauh dari Allah? Atau kita meninggalkan Allah, kita lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini menunjukkan ada yang salah dengan tauhid kita. Mudah-mudahan apa yang saya baca di malam hari ini, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, akan menjadi dorongan, motivasi untuk kita agar bisa pasrah menerima ridho apa yang Allah takdirkan kepada kita. Apakah itu baik ataukah itu jelek? Kalau baik kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Kalau jelek kita gunakan juga beribadah kepada Allah untuk bersabar dan ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada beberapa hal yang akan sangat membantu kita. Sehingga nikmat yang Allah berikan, sehingga ujian yang Allah berikan kepada kita menjadi nikmat untuk kita. Cobaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita menjadi hal-hal yang dengannya akan menambah timbangan amalan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di sini, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ayandura ilal ikhtiyarillahi ta'ala lahu. Ketika dia mendapatkan ujian, ketika dia mendapatkan cobaan, dia melihat bahwasanya yang memberikan ujian ini kepada saya adalah Allah. Yang memberikan ujian kepada saya adalah Arhamur Rahimin. Yang memberikan ujian kepada saya bukan zat yang ingin menzalimi saya, bukan zat yang ingin bukan menginginkan kejelekan kepada saya, tetapi zat yang memberikan ujian kepada saya adalah zat yang Arhamur Rahimin. Wa anna Allah lan yakhtara lahu ilal khair. Dan Allah tidaklah memilih kepadanya kecuali kebaikan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW berkata, ajaban li amri mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabatu sarra syakara, fakana khairun lah. Wa in asabatu darra sabara, fakana khairun lah. Sungguh sangat mengagumkan keadaan orang-orang yang beriman. Segala kondisi dan keadaan mereka adalah baik. Makanya seorang muslim ketika misalnya ditanya khobar oleh orang, bagaimana khobarnya engkau? Dia mengatakan buruk, khobar saya nggak baik. Jangan, dia nggak boleh mengucapkan demikian.
Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, ajabali amri mu'min inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya perkaranya semua kebaikan. Ya, Allah menguji kita, Allah mencoba kita, Allah memberikan kepada kita imtihan. Itulah kebaikan kepada kita. Walaupun kita mendapatkan ujian, kita mengatakan alhamdulillah. Bagaimana kabar engkau hari ini? Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Ya, karena alhamdulillah itu diucapkan bukan hanya ketika seseorang mendapatkan nikmat, tetapi juga alhamdulillah diucapkan ketika seseorang juga tidak mendapatkan nikmat. Karena bisa saja itu merupakan musibah secara zat, tapi di balik itu ada hikmah yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika dia mendapatkan ujian. Terkadang para hadirin dan hadirat, ketika kita melihat dompet kita tebal, rekening kita banyak, anak kita sehat, istri kita juga sehat, pekerjaan lancar, ya, sering berlibur, sering bertemu dengan teman, sering nongkrong dengan teman-teman. Terkadang ini semuanya bisa melalaikan kita dari mengingat Allah. Terkadang ini semuanya, kalaupun seandainya kita berdoa kepada Allah, tetapi kadang doa itu hanya sekedar di ujung lisan kita. Ya, karena kita semuanya dalam keadaan baik, kita semua dalam keadaan gak ada masalah dengan kehidupan kita. Tapi ketika Allah menguji kita, ketika Allah mencoba kita, ketika Allah mengambil sebagian yang Allah titipkan kepada kita, terkadang kita lebih khusyuk dalam berdoa. Terkadang kita lebih mengibahkan diri kita di hadapan Allah untuk memohon kepadanya agar diselesaikan masalah kita. Yang mungkin sudah tahunan air mata nggak pernah berlinang. Ketika kita berdoa kepada Allah, kita nggak pernah merengek kepada Allah. Namun ketika Allah memberikan ujian, Allah memberikan cobaan sedikit, dia mulai merengek kepada Allah. Dia mulai khusyuk berdoa kepada Allah. Ketahuilah, merengeknya Anda di hadapan Allah, itulah nikmat buat Anda. Itu merupakan kebaikan kepada Anda. Itu merupakan anugerah kepada Anda yang mungkin selama ini Anda betul sholat, Anda betul sujud dan ruku kepada Allah. Tetapi Anda tidak pernah merasakan kekhusyuan berdoa kepada Allah. Ya, ketika Anda tidak mendapatkan musibah. Ya, dan itu juga tanda Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang. Ya, ketenangannya jauh sekali yang dia rasakan dibandingkan sebelum dia mendapatkan musibah. Bisa dipahami hadirin, sehingga ketika Allah memberikan ujian kepada kita, Allah memberikan cobaan kepada kita, Allah ingin menunggu rengengan kita di hadapannya. Allah ingin menunggu ibaan, ya, harapan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebenarnya Allah nggak butuh sama kita. Apakah kita berdoa kepadanya, kita memohon kepadanya, Allah tetap mulia walaupun tidak ada satupun yang beribadah kepada Allah. Tetapi itu semuanya kebaikannya kembali kepada manusia itu sendiri. Bisa difahami ya? Maka ketika kita ditanya oleh orang, apapun kondisi kita, alhamdulillah ala kulli halin. Ya, kenapa? Dengan hadis yang saya sebutkan tadi. Rasulullah SAW mengatakan, walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada orang yang memiliki sifat seperti itu kecuali hanya orang beriman. In asabatu sarra, kalau seandainya dia mendapatkan musibah, atau ketika dia mendapatkan kebahagiaan, dia mendapatkan kenikmatan, maka dia mensyukuri nikmat tersebut dan itu merupakan kebaikan untuk dirinya. Wa in asabathu dharra, dan kalau seandainya menimpa kepadanya kemudaratan, maka dia bersabar dengan kemudaratan tersebut dan itu juga merupakan kebaikan kepadanya. Jadi keadaan seorang mukmin antara dia bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan dan bersabar dengan musibah yang Allah timpakan kepadanya. Tidak ada keadaan ketiga orang yang beriman. Orang beriman gak dikenal dengan keluh kesah. Orang beriman gak dikenal dengan galau. Orang beriman gak dikenal ia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena orang beriman kondisi dan keadaannya hanya dua saja. Mereka bersyukur dengan nikmat Allah atau bersabar dengan ujian yang Allah berikan. Atau lebih tinggi dari itu, bagian dari sabar, dia ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala kepadanya.
Bisa difahami ya? Ini yang pertama. Ujian yang Allah berikan kepada kita adalah sebagai bentuk kasih sayangnya kepada kita. Bentuk rahmatnya Allah kepada kita. Yang kedua, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, ayyata'amala fima asabahu fa innahu sababun litakfiri dhunubihi. Nah, seseorang ketika dia mendapatkan musibah, ketika dia mendapatkan ujian, dia harus memperhatikan bahwasannya musibah yang Allah berikan kepadanya itu merupakan sebab pengampunan dosa. Hatta yalqallaha ta'ala tahiran minal khataya. Sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia suci, dia tidak membuat dosa. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, ma yazalul bala'ul bil mu'min wal mu'minah fi nafsi wa waladih wa malihi hatta yalqallah ma wa ma alaihi khati'ah. Rasulullah mengatakan, ma yazalul bala', terus menerus seseorang mendapatkan bala bagi seorang mukmin ataukah seorang mukminah pada dirinya, pada hartanya, pada anaknya, ya, maka tidaklah ujian tersebut, cobaan tersebut akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala dia bertemu dengan Allah, tidak ada dosa yang dia bawa. Karena dosa tadi sebagai pengampunan dosanya. Karena musibah tadi sebagai sebab pengampunan dosanya. Hari ini teman-teman semuanya, saya sering menyampaikan di kajian, ketika kita mendengar pengampunan dosa, nggak ada yang wah gitu dari dihapusnya dosa kita. Nggak ada yang wah, nggak ada yang istimewa. Karena kita nggak melihat langsung. Iya. Tetapi seorang beriman seharusnya dia menyadari, ya, pengampunan dosa adalah sesuatu yang sangat istimewa dalam hidupnya. Pengampunan dosa adalah sesuatu yang diharapkan oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang yang berharap dengan kampung akhirat. Orang-orang yang mengharapkan surganya Allah. Kenapa? Karena terkadang di antara kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kebaikan itu bisa diterima ataukah tidak bisa diterima. Ya, bisa dianggap sebagai amalan soleh atau bahkan tidak dianggap sebagai amalan soleh. Tapi ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat maksiat, itu tidak membutuhkan keikhlasan. Waduh, saya nggak ikhlas buat dosa. Ya udah, kamu nggak dianggap sebagai pendosa karena nggak ikhlas berbuat dosa. Nggak disyaratkan. Orang berbuat dosa itu harus ikhlas berbuat dosa. Ya, jadi ketika kita berhadapan dengan Allah, dosa kita sudah pasti, namun amalan kita belum tentu diterima. Maka di titik inilah seorang mukmin, seorang mukminah, tidak ada sesuatu yang paling diharapkan kecuali adanya pengampunan dosa yang Allah akan hapuskan. Dalam hadis yang lain, teman-teman semuanya, bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW menceritakan ada seorang laki-laki yang dulunya di dunia dia diberikan ujian, yang dulunya di dunia dia diberikan cobaan. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepadanya besarnya pahala yang dia dapatkan dari musibah yang Allah timpakan kepadanya dulu di dunia. Setelah dia melihat besarnya pahala yang dia dapatkan, dia berkata, ya Allah, hidupkan aku kembali ke dunia ya Allah. Berikan kepadaku ujian dan cobaan sampai tercabik-cabik dagingku sampai ke tulangku ya Allah. Itu yang diharapkan, itu yang dia minta. Kenapa? Setelah dia melihat besarnya pahala bagi orang-orang yang mereka dulunya diuji di dunia. Dia lebih siap kembali ke dunia untuk dicabik-cabik dagingnya sampai ke tulangnya. Setelah dia melihat besarnya pahala. Tapi ketika seseorang mendapatkan ujian di dunia, dia mendapatkan cobaan di dunia, dia mendapatkan musibah di dunia, dia mengeluh. Dia berkeluh kesah. Dia tidak sabaran. Dia bersuudzon kepada Allah. Musibahnya tidak hilang darinya. Iya. Ujian juga tidak terangkat pada dirinya. Pahala dia tidak dapatkan. Dan hidupnya semakin melarat. Dan kemudian dia bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bagian dari kebodohan seseorang di dunia ini. Kalau seandainya dia berkeluh kesah, dia nggak terima, dengannya bisa menghilangkan musibah yang Allah timpakan kepadanya, mungkin ada kebaikannya. Walaupun saya nggak mengatakan itu baik, tetapi ada kebaikannya.
Lah ini masalahnya ujian tetap bertambah, ujian tetap dia dapatkan, dia berkeluh kesah, yang keluh kesahnya tidak bisa menghilangkan ujian tadi dan menghilangkan pahala, bukankah ini kebodohan? Maka disinilah dibutuhkan ilmu bagi seseorang ketika dia mendapatkan ujian. Karena kita karena kita yang namanya manusia, nggak mungkin kita nggak mendapatkan ujian, nggak mungkin kita nggak mendapatkan cobaan. Pasti kita akan melewati itu semuanya. Dan tentunya ya dengan kita membaca hadis-hadis Nabi SAW, mudah-mudahan akan terpatri dalam diri kita ada kasih sayang Allah di balik ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Karena besarnya ujian yang kita hadapi di dunia ini tidaklah sebanding dengan besarnya pahala yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar dengan ujian yang Allah timpakan kepadanya. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kata beliau, ayanzura ila ma asabahu. Di antara hal yang membuat dia bisa bersabar dan merasakan ada kenikmatan Allah di tengah ujiannya, ayanzura ila ma asabahu. Dia melihat apa yang telah tertimpa dirinya. Wa anna Allah ta'ala rafaqa bihi fish. Fakam min nas usiba bima huwa asyad min dhalik wa a'zam. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, ba'da an dzakara as-sabr war ridha ubudiyatul abdi li rabbi fi qada' al-masa'ib as-sabru 'alayha thumma ridha biha wa a'la minhu thumma syukru 'alayha wa a'la min ar-ridha wa hadha inna ma yata'atta minhu wa idza tamakkan hubbuhu min qalbihi wa ilmu hasana ikhtiyarihi lahu wa birrih bih wa lutfihi bihi wa ihsani ilaihi bil musibah wa in karihal musibah. Masya Allah. Perhatikan. Kata beliau rahimahullah, wa anna Allah ta'ala rafaqa bihi fih. Ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan ujian, di situ ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenapa? Karena kalau kita melihat orang ada di sekitar kita, dia jauh lebih besar musibahnya dibandingkan kita. Ya, kita hari ini dapat musibah. Sakit misalnya. Tapi kita hidup di negara yang aman. Anak kita aman, istri kita aman, keluarga kita aman. Kita bisa makan makanan apa saja walaupun kita sakit. Kita bisa pergi ke rumah sakit mana saja yang kita inginkan. Ketahuilah. Di sana ada sebagian saudara-saudara kita muslimin. Ya, terkadang dalam satu keluarga nggak ada ibu, nggak ada bapak, hanya anak saja. Terkadang hanya ada ibu tapi tidak ada suami, tidak ada anak-anak. Terkadang ada ibu, ada bapak, tapi nggak ada anak-anaknya. Adapun masalah makan, terkadang mereka sulit mendapatkan untuk bisa makan. Rumah sakit kita nggak cerita rumah sakit, obat kita nggak cerita obat. Ya mereka nggak berpikir apa obat yang bisa saya obati dari penyakit saya, tapi mereka berpikir apakah saya bisa melihat matahari besok hari ataukah tidak. Subhanallah. Ternyata di belakang kita ada jutaan, ratusan juta, atau bahkan miliar yang mereka mendapatkan ujian dan cobaan yang ujian dan cobaan kita sebenarnya masih sangat ringan sekali. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang seseorang mendapatkan ujian dan mendapatkan cobaan, maka hendaknya dia melihat ujian dan cobaan yang menimpa diriku, kata Nabi SAW. Maka disitulah cukup kecil musibah yang kita dapatkan. Cukup kecil musibah yang kita hadapi. Dengan melihat besarnya ujian dan cobaan yang menimpa Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Fakam minan nasi usiba bima huwa asyadu min dzalik wa a'zam. Ya, berapa banyak manusia terkadang mendapatkan musibah. Yang musibah itu lebih dahsyat, lebih besar dari musibah yang menimpa diri kita. Sebagaimana saya sebutkan tadi. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, setelah beliau menyebutkan tentang sabar dan setelah beliau menyebutkan tentang ridha, beliau berkata, ubudiyatul abdi li rabbih, penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala fi qada'il masaib as-sabru alaihi.
Ya, di dalam dia menyikapi qadha yang Allah berikan kepadanya dari musibah, itu dia bersabar. Ini adalah standarnya seorang mukmin. Ya, ini kewajibannya seorang mukmin. Tsumma ridha. Ya, adapun orang-orang yang lebih kuat imannya atau orang yang lebih mulia, ketika dia mendapatkan ujian, dia tidak hanya bersabar, tetapi dia ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun dalam hatinya merasa berat. Tidak ada sedikit pun dalam hatinya dia mengeluh. Karena bisa saja orang nggak mengeluh dengan lisannya, nggak mengeluh dengan fisiknya, dia kelihatan tenang. Tapi dalam hatinya dia dongkol. Maka ini bukan bagian kesabaran. Tapi orang yang bersabar, dia bersabar dengan fisiknya, bersabar dengan jasadnya. Begitu juga dia menerima dengan hati yang lapang. Dia ridho dengan keputusan Allah. Ya, dan tidak hanya itu. Ya, tsumma syukru. Tingkatan yang paling tinggi seorang mukmin ketika dia mendapatkan musibah, dia bersyukur kepada Allah. Dan itu merupakan tingkat keridhaan yang paling tertinggi. Kenapa para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah? Kok bisa bersyukur? Dia bersyukur kenapa? Ditanamkan dalam hatinya dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang seseorang menginginkan kebaikan kepada seseorang, Allah akan uji dia. Dia merasakan, mudah-mudahan ini sebagai bentuk Allah mencintai saya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah seseorang yang dia terkena duri kecuali dengannya Allah akan mengampuni dosanya dan mengangkat derajatnya. Alhamdulillah. Ini sebab pengampunan dosa saya. Yang ketiga, hadis yang saya sebutkan tadi. Ada orang yang dia melihat besarnya pahala musibah yang dia dapatkan di dunia ini, kelak di akhirat, dia ingin kembali ke dunia untuk mencabik-cabik dagingnya sampai ke tulangnya agar dia bisa mendapatkan pahala yang besar. Sehingga ini membuat dia bersyukur dengan nikmat, dengan apa musibah yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya para hadirin dan hadirat ini nggak bisa latihan. Ini adalah keimanan, inilah ketakwaan, inilah kejujuran. Ini merupakan kethiqohan seseorang kepada Sang Pencipta. Dan tentunya semuanya itu akan bisa difahami dengan seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza innama yata'atta minhu idza tamakkan hubbuhu min qalbihi. Dan ini semuanya para hadirin akan bisa berlangsung, akan bisa dirasakan oleh seorang hamba ketika tertanam rasa cinta dalam hatinya. Wa alima, dan dia telah mengetahui pilihan yang terbaik adalah apa yang Allah pilih kepada saya. Ya, ini merupakan kebaikan Allah kepadanya. Ini merupakan kelembutan Allah kepadanya. Walaupun musibah itu sesuatu yang dia benci. Musibah itu sesuatu yang dia tidak suka. Musibah itu sesuatu yang ingin dia hindari. Tetapi ketika dia menyadari musibah ini diberikan oleh zat yang dia sembah, zat yang dia berdoa, zat yang dia bergantung, zat yang dia selalu memanggil ya Rahim, ya Rahmah. Zat yang Maha Rahim dan zat yang Maha Rahmah. Sehingga tidak ada dalam hatinya sedikit pun kedongkolan dari apa yang telah Allah berikan kepadanya, tapi justru dia jadikan itu sebagai ladang untuk bersyukur ya dari ujian yang Allah berikan kepadanya. Kemudian selanjutnya para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ayandura ila awaqibil ibtila wa syiddah wa anna Allah yasuqu ilai bi hadhihi syiddah allati taj'aluhu yukthiru min dzikrillah ta'ala wa du'aihi wa tadharu ilaih, sebagaimana yang telah kita singgung tadi. Ketika seseorang dia mendapatkan musibah, ketika dia mendapatkan cobaan, ketika dia mendapatkan bala, ya kesulitan hidup, kesempitan hidup, maka ini terkadang akan sering ya membasahi lisannya untuk mengatakan astagfirullah, 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 Allahu musta'an. Sering kalimat-kalimat suci terucap di telinga, di lisannya. Ya mungkin ketika dia mendapatkan ujian, ketika dia mendapatkan kesenangan, ketika dia nggak pernah mendapatkan ujian, jarang untuk dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa du'aihi wa tadharu ilaih, sehingga dia lebih rajin untuk berdoa. Yang tadinya dia nggak berpikir hari Jumat badal asar untuk dia berdoa. Yang tadinya mungkin dia nggak pernah berpikir untuk bangun sepertiga malam untuk berdoa. Ya,
Dia nggak pernah berpikir berdoa ketika safar. Tapi ketika dia mendapatkan ujian, dia mendapatkan cobaan, dia menunggu hari Jumat pada asar agar bisa berdoa kepada Allah. Dia mudah bangun sepertiga malam, dia mengangkatkan kedua tangannya, dia mengadu kepada Allah dengan segala kekurangan yang dia miliki. Subhanallah, ini merupakan kebaikan kepada hamba itu sendiri. Ya, bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan sebaliknya, ketika seseorang diberikan ujian oleh Allah, Allah diberikan cobaan oleh Allah. Kemudian dengan ujian dan cobaan yang Allah berikan, justru dia jauh dari Allah, justru dia lari dari Allah, justru dia menghindar dari ketaatan kepada Allah. Ketahuilah, menghindarnya dia dari Allah, jauhnya dari Allah, tidak kembalinya dia kepada Allah, itu sebenarnya musibah lebih dahsyat dibandingkan inti musibah yang menimpa dirinya tadi. Karena orang-orang yang beriman, ya para nabi dan para rasul, ketika mereka diuji dan mereka dicoba oleh Allah, mereka selalu mengintrospeksi diri mereka. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ilah yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau ya Allah, aku termasuk orang-orang yang zalim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, kami telah menzalimi diri kami. Ya kalau seandainya Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Para nabi, para rasul, mereka menganggap diri mereka banyak berbuat dosa, banyak berbuat kezaliman. Padahal dosa yang mereka lakukan adalah dosa yang tidak disengajakan. Ya, tetapi yang pertama kali mereka introspeksi adalah diri mereka. Kemudian setelahnya, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, ayandura ila thawabis sabri war ridha. Ya, ketika seseorang itu mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, dia melihat besarnya sabar, besarnya pahala ketika dia bersabar, dan besarnya pahala ketika dia ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam ayatnya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja akan dibalas ya pahala bagi orang-orang yang bersabar itu tanpa ada batasannya. Berkata Nabi SAW, inna idhamal jaza mal idhamil bala. Ya, bahwasanya besarnya balasan itu tergantung dengan besarnya ujian. Wa inna Allah idza habba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah, ketika Allah mencintai suatu kaum, Allah akan menguji dia, Allah akan mencoba dia. Maka siapa yang dia ridho dengan keputusan Allah, Allah akan ridho kepadanya. Tapi siapa yang dia murka dengan keputusan Allah, maka juga Allah akan murka kepadanya. Dan kemudian saya tutup pengajian kita di malam hari ini dengan sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW. Inna Allah yaqul li ahli jannah. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, fayaqulun labbaik rabbana wa sa'daik. Wahai penduduk surga, dia berkata labbaik ya rabbana wa sa'daik wal khair fi yadik. Maksudnya kebaikan itu ada di tanganmu. Fayaqul hal raditum. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, apa kalian ridho kepadaku? Fayaquluna wa ma lana la nardo ya Rabb. Apa yang membuat kami tidak ridho kepada Engkau ya Rabb kami? Waqad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Engkau telah memberikan sesuatu kepada kami yang Engkau tidak pernah berikan kepada siapapun dari makhlukmu. Ala utikum afdal min dhalik fayaquluna ya Rabbi wa ayyu shay'in afdal min dhalik fayaqul uhilla alaikum ridwani fala askhut alaikum ba'dahu abadan. Bukankah aku telah memberikan kepada engkau lebih afdal daripada itu semuanya? Kemudian mereka berkata, ya Rabb ayu syai'in, apa amalannya, apa hal yang kau berikan afdal kepada kami? Kemudian Allah berkata, uhilla alaikum ridha'i, aku telah memberikan kepada kalian keridhaanku dan aku tidak murka kepada kalian setelah ini selama-lamanya. Subhanallah. Para hadirin dan hadirat, apa yang kita baca hari ini, apa yang kita bahas hari ini adalah sesuatu yang mudah. Sesuatu yang ringan untuk kita sampaikan. Seperti yang saya sebutkan tadi. Tetapi tentunya yang sulit adalah kita mengamalkannya dan mempraktekannya. Sehingga kita butuh banyak berdoa kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku ya Allah, ala dzikrika, untuk bisa menyebut namamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik,
dan beribadah yang baik kepadamu. Karena tanpa ada taufik dari Allah, tanpa ada kasih sayang dari Allah, tanpa ada kekuatan dari Allah, ya kita tidak akan mampu untuk bisa mempraktekkan apa yang telah kita baca hari ini, apa yang telah kita pelajari hari ini. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab, karena banyak di antara manusia yang dia bisa menjaga sholatnya, dia menjaga puasanya, dia menjaga istiqomahannya, dia menjauhi larangan-larangan Allah. Tetapi ketika Allah memberikan ujian kepadanya, Allah memberikan cobaan kepadanya, apakah ujian antara dia dengan manusia, dengan orang, apakah ujiannya dengan istrinya, ujiannya dengan kerjaannya, di situ kita melihat dia sudah mulai jauh dari Allah. Kalau itu bisa terjadi pada dia, akan sangat mungkin besar juga bisa terjadi pada diri kita. Oleh karena itu, kita harus membentengi diri kita dengan iman dan takwa, dengan berdoa kepada Allah. Ketika Allah menguji kita dengan cobaan tadi, apakah kita masih menjadi Allah ataukah bahkan kita meninggalkan Allah? Ya billah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan di sesi yang pertama ini, dan sisa waktu kita mungkin akan menjawab beberapa pertanyaan, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Baik, barakallahu fiik Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik. Nasihatnya. Baik jemaah sekalian, alhamdulillah kita sekarang telah masuk ke sesi tanya jawab. Setelah kita simak apa yang telah disampaikan oleh Ustaz, Masya Allah nasihat yang sangat berharga, nasihat yang sangat mulia, nasihat yang semoga dengannya bisa menambahkan keimanan kita dan juga semoga bisa menambahkan semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebelum kami bacakan pertanyaan yang masuk via chat pada kami ingin mempersilahkan kepada jamaah yang ingin bertanya langsung yang sudah raise hand bisa bertanya. Setelah kami izinkan, yang pertama kami izinkan untuk Pak Admin ya, silakan bertanya langsung. Pada Ustaz bisa buka mikrofon. Barakallahu fikum. Ustadz juga moderator Agung, izin membacakan pertanyaan Ustadz. Ada titipan pertanyaan. Afwan. Bagaimana Ustadz bagaimana caranya kita mengetahui bahwa cobaan yang kita dapatkan itu bukanlah azab karena banyaknya dosa yang kita perbuat? Bagaimana kita bisa berpikir bahwa itu adalah tanda Allah mencintai kita, tetapi sepertinya seumur-umur terus mendapatkan musibah? Dan bagaimana bisa membuka hati buat agama Allah ini? Jazakallah khair. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Baik, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Bagaimana kita bisa membedakan antara azab dengan ujian? Baik, ini wallahu a'lam bishawab, tergantung bagaimana efek di dalam kita menghadapi apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada seseorang. Bisa saja dia pelaku dosa, dia pelaku maksiat. Ya, musibah yang Allah berikan kepadanya dikarenakan dosanya, dikarenakan maksiatnya. Akan tetapi ketika Allah memberikan ujian, Allah memberikan cobaan kepadanya, membuat dia kembali kepada Allah, membuat dia itu bertobat kepada Allah, membuat dia itu menyesali ya segala sesuatu yang telah dilakukan di muka bumi ini. Ketahuilah, musibah yang menimpa dirinya adalah nikmat. Karena Allah telah menyelamatkan dia dari kubang dosa, kubang maksiat, kubang kezaliman, kubang kegelapan kepada lubang cahaya. Atau bisa aja seseorang yang dia berbuat ketaatan, berbuat kemaksiatan, kondisinya lebih banyak berbuat taat daripada maksiat. Tetapi ketika Allah menguji dia, ketika Allah mencoba dia, mulai dia berkeluh kesah. Mulai dia bersuudzon kepada Allah. Mulai dia merasakan jelek kepada Allah. Walaupun dia nggak mengucapkan di lisannya. Tetapi hatinya berkata, ya bukankah saya sudah patuh sama Allah? Bukankah saya telah berbuat ketaatan? Bukankah saya sudah begini? Kenapa saya lagi dibuat seperti ini?
Ketahuilah yang tadinya musibah itu bisa menghilangkan, mengampuni dosanya dan mengangkat derajatnya, tapi justru dengan musibah yang Allah berikan menguji dia menjadi musibah lebih dahsyat dari musibah yang telah dia timpakan. Apa yang telah Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada dirinya. Alhamdulillah. Bisa difahami ya? Jadi wallahu a'lam bishawab, di antara bentuknya dia melihat bagaimana efek setelah dia mendapatkan musibah tadi. Apabila musibah itu semakin membuat dia dekat dengan Allah, semakin dia introspeksi dirinya, maka musibah itu merupakan nikmat bagi dirinya. Tapi ketika Allah memberikan ujian, Allah memberikan cobaan kepadanya, dengan ujian dan cobaan tersebut dia semakin menjauh dari Allah, semakin dia banyak berbuat jelek, semakin dia bersuudzon kepada Allah, maka musibah yang awalnya itu jauh lebih kecil dibandingkan musibahnya dia menghindar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, teman-teman semuanya, dunia ini merupakan tempat ujian dan cobaan. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mereka menyangka mereka ditinggalkan begitu saja dalam keadaan mengucapkan keimanan dalam keadaan mereka tidak diuji dan dicoba? Enggak, mereka akan diuji dan mereka akan dicoba. Allah yang Maha Tahu ingin mengetahui siapa di antara kalian jujur dengan keimanannya dan siapa pula di antara kita yang bohong dengan keimanannya. Jelas, maka seseorang itu tidak akan lepas daripada yang namanya ujian. Tetapi efek setelah ujian itulah yang menentukan kebaikan ataukah kejelekan yang dia dapatkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan ketiga, dari ayat yang saya sebutkan tadi, kita semua akan mendapatkan ujian. Maka Rasulullah mengatakan, asyadun nas abala alamiyah thumal amsal fal amsal. Orang yang paling keras ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisalnya dengan semisalnya. Makanya Rasulullah mengingatkan kepada kita semuanya, sebesar apapun ujian yang kita hadapi, tetap nggak sebanding dengan ujian yang didapatkan oleh Nabi SAW. Sebanyak apapun ujian yang kita dapatkan, tetap nggak sebanyak ujian yang menimpa Nabi SAW. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semuanya, ketika kalian mendapatkan ujian dan cobaan, maka ingatlah dengan besarnya ujian dan cobaan yang menimpa diriku. Wallahu a'lam bishawab. Dengan yang terakhir tadi Ustadz, mungkin terkait bagaimana bisa membuka hati ini untuk ke agama Allah. Bagaimana cara agar kita bisa membuka hati ini di atas agama Allah? Pertama, semua ini merupakan taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, Allah berikan hidayah siapa yang Allah kehendaki dan Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki. Banyak orang-orang yang mereka adalah kerabat dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tahu akan kebenaran Nabi, mereka tahu kejujuran keponakan mereka. Tapi ketika Allah tidak memberikan kepadanya taufik dan hidayah, tidak memberikan kepadanya kasih sayangnya, maka tertutuplah hati. Maka di sini kita harus lebih banyak memohon kepada Allah. Kita tidak hanya mengandalkan ilmu kita, tidak mengandalkan kerajinan kita hadir di majelis ilmu, tapi kita harus mengandalkan kekuatan yang paling kuat, itu Allah Rabbul Alamin. Ya, kita sering banyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wa dzat yang membolak-balik hati manusia, kokohkanlah aku di atas agamamu. Ini yang pertama yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, teman-teman semuanya, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, ana a'lamukum billahi wa atqakum. Saya adalah orang yang paling mengenal Allah di antara kalian semuanya, sehingga saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Ya, maka di antara hal yang akan membuka hati kita, di antara hal yang mudah bagi kita untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah adalah dengan cara kita mengenal Allah lebih dekat. Dan mengenal Allah lebih dekat itu ada dalam majelis ilmu. Ya, ada dalam Al-Quran, ada dalam sunnah, ada dari pembahasan-pembahasan yang dibahas dari buku-buku para ulama. Maka bersemangatlah, paksalah diri, paksalah waktu yang kita punya, paksa segala hal yang kita miliki untuk kita hadir di majelis ilmu. Apakah kajian online ataukah kajian offline? Yang penting dia jangan biarkan hatinya kosong dari kebaikan. Karena ketika hati seseorang itu kosong dari kebaikan, maka akan memenuhi hati tersebut dengan kejelekan. Kemudian yang ketiga, teman-teman semuanya, lingkungan, teman, dan sahabat itu sangat berpengaruh sekali dengan penerimaan kita kepada agama ini. Ya, makanya Allah ingatkan, ala khilla yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin. Bahwasanya persaudaraan pada hari itu, pertemanan pada hari itu akan saling bermusuhan satu dengan yang lainnya, kecuali persahabatan yang dibangun di atas takwa. Maka persahabatan yang dibangun di atas takwa tidak hanya memberikan efek kebaikan di dunia, tapi juga memberikan efek kebaikan di akhirat. Sehingga teman ini sangat berpengaruh akan kondisi dan keadaan ketaatan kita.
Kalau kita bergaul dengan orang baik, insya Allah kita akan menjadi orang baik. Jadi kalau seandainya kita bergaul dengan orang yang jahat, maka kita khawatir dia akan menggiring kita kepada kejahatan dan akan menjauhkan kita dari kebaikan itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz Barakallahu Fik. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa mencerahkan juga untuk kita semuanya. Kemudian selanjutnya kita bacakan pertanyaan via chat ya. Jadi kita selain untuk yang raise hand, kemudian yang juga via chat karena banyak juga pertanyaan yang masuk di kami. Mohon maaf nanti jika ada beberapa yang belum sempat kami bacakan mungkin. Ya, Anda coba pilih ya yang paling mudah Anda bacakan. Baik, ada pertanyaan dari hamba Allah Ustaz. Bismillah, penanya berkata, Assalamualaikum Ustaz. Apakah bila ada sesuatu kebaikan yang nyata bakal terjadi, kemudian ada seseorang yang berhak menentukan menghalangi rencana tersebut, apakah itu harus juga kita syukuri? Maksud kami, apakah itu termasuk musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Contohnya, anak kami resmi diterima di universitas yang dikenal di Madinah. Anak sudah semangat, ayah sangat mendukungnya, akan tetapi tiba sang ibu menggagalkan atau tidak meridhoinya. Mohon pencerahan yang Ustaz Barakallahu Fik. Baik, wallahu taala alam bisawab. Para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Belajar di Jamiah Islamiyah adalah sebuah kebaikan. Baik, sebuah kebaikan. Ya, ini sebuah anugerah. Tetapi yang namanya kebaikan bukanlah itu satu-satunya kebaikan. Bukan satu-satunya kebaikan. Ya bisa saja Allah Subhanahu wa taala menghalangi kita dari satu kebaikan, akan memberikan kepada kita kebaikan yang lebih besar daripada itu. Selama seseorang itu selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak pernah berputus asa. Tapi diceritakan dari sebagian para ulama salaf, para hadirin, ada seorang alim dari ulama salaf. Dia sangat mengandrungi seorang guru. Nah, tiba-tiba guru itu datang ke negeri yang tidak jauh daripada negerinya. Dan dia sangat berharap sekali bisa bertemu dengan guru tersebut untuk belajar. Tetapi ibunya tidak memberikan izin kepadanya. Ya, ada sesuatu hal sehingga ibunya tidak memberikan izin kepadanya. Baik. Karena ibunya tidak memberikan izin kepadanya untuk berguru belajar di situ, ada sesuatu hal. Akhirnya dia tunggu, kemudian ibunya meninggal. Ibunya meninggal. Setelah ibunya meninggal, dia segera berangkat ya menjumpai guru tersebut. Qadarallahu ma syafa'al. Ketika dia mendatangi guru tersebut, ternyata guru tersebut juga sudah meninggal. Diceritakan para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ya, dia memang tidak bisa mendapatkan ilmu dari gurunya karena permintaan ibunya. Tetapi dia mendapatkan keberkahan yang lain di dalam belajarnya. Dia mendapatkan keberkahan yang lain dalam dia menuntut ilmu. Ya, inilah yang harus kita selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya kalau seandainya seharusnya dia masuk surga kemudian dilempar ke dalam neraka, itu sudah kejelekan sudah. Tapi kalau seandainya dia tidak belajar ke Madinah, ya kemudian dia bersabar, Allah memberikan jalan kepadanya yang lain, yang kemudian dia belajar di tempat yang lain juga, maka ini adalah takdir yang Allah takdirkan. Cuman yang itu nyatanya dia belajar di Madinah, tiba-tiba nggak boleh, akhirnya dia belajar di tempat ikhtilat, belajar di tempat banyak maksiatnya dan lain sebagainya. Maka kita khawatir orang ini tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita khawatirkan. Walaupun kita nggak bisa memastikan, tapi kita khawatir ya orang tersebut tidak diinginkan kebaikan oleh Allah. Karena ketika seseorang itu diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah akan mudahkan bagi dia untuk belajar. Allah akan mudahkan bagi dia untuk menuntut ilmu agama. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang seseorang diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah akan cerdaskan dalam agama. Cerdaskan dalam agama adalah jalan-jalan menuju kecerdasan dalam agama itu adalah belajar tempat dia bisa belajar dan menuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Barakallahu Fik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya kami izinkan kembali penanya yang ingin bertanya langsung. Di sini ada saudari Anissa yang sudah raise hand. Silakan bisa langsung dibuka mikrofon, bisa bertanya langsung pada Ustadz. Assalamualaikum.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apa perbedaan dari musibah, ujian, dan cobaan? Itu saja Ustadz. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Apa perbedaan di antara musibah, ujian, dan cobaan? Nah, sebenarnya tidak ada yang berbeda di antara musibah, ujian, dan cobaan. Ya, tetapi yang paling terpenting seperti yang telah saya isyaratkan tadi, ya, bagaimana efek seseorang ketika dia mendapatkan musibah tadi. Ya, bagaimana hal yang dia lakukan ketika dia mendapatkan cobaan. Itu yang paling terpenting. Yaitu hal yang perlu kita ketahui. Tetapi ketika misalnya seorang tahu ini musibah buat saya, atau ini ujian buat saya, atau ini adalah yang semisalnya buat saya tadi. Terus setelah kita mengetahui, oh ini ujian buat saya, apa manfaatnya? Tentunya di antara manfaat, setelah kita mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ridho nggak dengan keputusan Allah? Itu yang paling terpenting. Ya, kita ridho nggak dengan ketetapan Allah? Ya, kita semakin dekat dengan Allah tidak? Atau kita semakin jauh dari Allah? Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya rasa itu yang paling penting yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bersama dengan itu, dengan keumuman ayat Al-Quran, Allah mengatakan, ya, tidaklah menimpa kepadamu dari suatu musibah kecuali dikarenakan dosa-dosa kamu, dikarenakan maksiat kamu. Ya, jadi ini hal yang Allah khabarkan di dalam Al-Quranul Karim. Wa ma asabaka min musibatin, dan tidaklah Allah menimpa kepadamu sebuah musibah kecuali itu min nafsik, dari dirimu sendiri. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Ya, dan telah nampak kerusakan di daratan, di lautan dikarenakan tangan-tangan manusia. Maksudnya apa? Dikarenakan dosanya manusia. Namun dosa itu akan bisa terhapus, dosa itu akan bisa termaafkan, dosa itu akan menjadi sebab kebaikan untuk kita dari musibah yang Allah timpakan untuk membersihkan dosa kita, dengan kita menerima apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kepada kita. Tapi kalau kita katakan ini ujian buat saya, tapi bersama dengan itu, oh ini bukan musibah, bukan bala buat saya, ujian buat saya sebagai orang beriman. Tetapi dengan ujian justru dia semakin jauh dari Allah. Justru itu adalah musibah untuk dirinya sendiri. Jelas ya? Nah, wallahu a'lam bishawab, mungkin itu yang bisa saya jawab. Ya, perbedaan musibah, ujian, dan seterusnya. Yang jelas itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barakallahu fiik atas jawabannya, semoga bisa mencerahkan. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan yang yang resen ya. Di sini ada Pak Admin resen lagi, silakan. Bisa bertanya langsung. Yang chat dulu mungkin Akhi bisa bergantian. Baik, boleh kalau memang diizinkan. Anda pilih dulu sebentar, Ustaz. Banyak. Ini ada dari hamba Allah, Ustaz. Penanya berkata, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Ustaz, tim penyelenggara, dan kaum muslimin dimanapun berada. Afan Ustaz izin bertanya, qadarullah, kondisi di kantor masih terjadi ikhtilat. Ada seorang laki-laki yang belum mengaji, terasa seperti ingin mendekati Ana. Takut terjadi fitnah karena hati sangat lemah. Ana merasa sedang diuji sekali kesabarannya. Maka bagaimana harusnya Ana bersikap selain dengan bersabar dan menjaga pandangan? Rencana ingin resign, qadarullah belum dapat kerjaan lain, Ustaz. Mohon nasihatnya. Sekedar info, beliau ini belum menikah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Baik. Para hadirin hadirat rahimani rahimakumullah, dan terkhusus kepada saudari yang bertanya, sadidu wa qaribu. Ya, teruslah mendekat kepada Allah, teruslah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sembari dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dan berdoa kepada Allah agar dijauhi dari segala bentuk ujian dan cobaan, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusannya agar dia bisa resign atau mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sarankan, itu yang bisa saya coba membangun, saya memberikan nasihat yang mudah-mudahan itu bisa memberikan manfaat. Tapi kalau seandainya memang ada jalan yang lebih cepat, dia bisa mendapatkan pekerjaan yang memang itu tidak ada ikhtilatnya, maka itu lebih baik.
Ya, tapi kalau seandainya memang kondisinya tidak memungkinkan, ya maka seperti yang saya sebutkan tadi, banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari ya titik kemudaratan yang paling ringan di antara itu semuanya. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fiik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan penanya. Selanjutnya pada yang raise hand, Pak Admin silakan bisa bertanya langsung. Jazakallah khair, barakallahu fiik Ustadz. Izin menyampaikan pertanyaan lagi Ustadz. Bagaimana Ustadz nasihatnya untuk menghadapi perseteruan dalam rumah tangga karena perbedaan dalam mendidik anak yang berakhir dengan perceraian. Suami selalu menggunakan alasan pakailah Islam yang biasa-biasa saja, nggak usah, maksudnya mungkin nggak usah terlalu gimana gitu Ustaz. Padahal dia sendiri tidak menjalankan kewajiban seperti sholat misalkan. Allah musta'an. Jazakallah khair. Baik. Pertama, perceraian ya adalah salah satu solusi ketika suami dan istri sudah tidak bisa berjalan bersama, tidak bisa membangun rumah tangganya dan tidak bisa melanjutkan bahtera rumah tangganya. Tetapi ini merupakan solusi yang akhir, bukan solusi yang awal. Ya, ketika memang tidak ada cara dan jalan yang lainnya, ketika dia membangun rumah tangganya kecuali dengan bercerai, ya maka itulah jalan yang dipilih. Tapi kalau seandainya ada cara yang lain yang dia bisa mengubah kondisi dan keadaan rumah tangganya, maka hendaknya dia bersabar. Nah, tapi kalau seandainya memang kondisinya demikian, apalagi suaminya nggak sholat, apalagi suaminya menginginkan agar anaknya hidupnya juga seperti hidup kebanyakan manusia, ya karena saya yakin teman-teman hanya ingin sholat, jaga hafal Quran, memakai hijab, memakai baju syar'i. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak ada yang sulit, ya tidak ada yang ekstrim, tidak ada yang berlebih-lebihan, karena memang itulah aturan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika seseorang tidak berjalan di atas aturan Allah, itulah yang namanya berlebih-lebihan. Itulah yang namanya sikap kurang. Jelas ya? Maka memang kondisi dia atau yang bertanya tidak ada cara dan jalan bagi dia untuk membangun atau untuk hidup dia lebih tenang untuk dirinya dan anaknya, dan juga kebaikan sendiri untuk suaminya, kecuali dengan berpisah, maka mudah-mudahan ini merupakan solusi yang terbaik untuk dirinya. Ya, tapi kalau seandainya memang belum terjadi, ada cara yang lain yang bisa dilakukan, ya ada hal-hal yang mungkin dia bisa mengalah. Kalau memang itu bukan perkara yang prinsipil, ya bersama dengan itu dia bisa kembali membina rumah tangganya dan bisa menasihati suaminya dari kewajiban-kewajiban yang dia telah tinggalkan, maka itu lebih baik. Tapi kalau seandainya memang sudah tidak memungkinkan, yang itu dikhawatirkan akan memberikan mudarat untuk agamanya, berikan mudarat untuk akhiratnya, kalau dia nggak bercerai, maka cerai merupakan salah satu cara ya untuk menyelesaikan atau untuk menyelamatkan agamanya. Wallahu a'lam. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ana coba pertanyaan masuk via YouTube ya. Sini ada yang bertanya Ustadz dari YouTube. Nanya berkata dari hamba Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Izin bertanya. Tingkatan tertinggi sikap seorang mukmin jika ditimpa musibah adalah bersyukur. Apakah itu berlaku juga? Apakah itu berlaku juga jika ditimpa musibah berupa tidak dicintai Allah? Nah, ketika seseorang mendapatkan musibah, yang musibahnya tidak dicintai oleh Allah, ya dia tidak bersyukur. Tapi dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin perlu kita mengkerucut misalnya seseorang mendapatkan musibah. Apa musibahnya? Ya musibahnya dia nggak bisa pergi ke masjid, dia nggak bisa sholat. Ya alhamdulillah, saya bersyukur sekali saya kepada Allah karena saya nggak diberikan kesempatan untuk sholat misalnya. Ya, maka ini bukanlah sesuatu yang disyukuri, tapi sesuatu yang perlu ditangisi. Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya ketika beliau mengantarkan jenazah seorang sahabat, beliau mengatakan tidak ada satupun di antara kalian kecuali Allah telah mencatat tempat duduknya di surga dan tempat duduknya di neraka.
Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau seandainya kami telah dicatat tempat duduknya di surga dan neraka, buat apalah kami beribadah? Kemudian kata Nabi SAW, beramallah kalian, sesungguhnya kalian akan dimudahkan oleh Allah, kemana Allah takdirkan. Kalau seandainya Allah takdirkan kalian sebagai penghuni surga, Allah akan mudahkan kalian beramal dengan amalan penghuni surga. Tapi kalau seandainya Allah takdirkan kalian sebagai penghuni neraka, maka Allah akan permudah bagi kalian untuk beramal amalan penghuni neraka, dan Allah persulit kalian untuk beramal dengan amalan penghuni surga. Jadi ini merupakan musibah buat kita. Dan ini merupakan hakikat daripada musibah ketika seseorang sulit untuk berbuat ketaatan, sulit untuk berbuat kebajikan. 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu begitu mudah kakinya melangkah menuju ke majelis ilmu. Tapi semakin jenggotnya putih, semakin fisiknya semakin lemah, dia semakin sulit untuk diajak berbuat ketaatan. Ini bukanlah sesuatu yang kita syukuri, tapi sesuatu yang perlu untuk kita khawatirkan. Sebagian para salaf, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, ketika mereka tidak bisa berbuat kebajikan, ada yang terluput dari mereka kehidupan akhirat, terkadang mereka menangis kepada Allah Subhanahu wa taala karena khawatir mereka tidak diberikan taufik dan diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kalau seandainya yang dimaksudkan penanya adalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita pindah ke penanya yang resen. Di sini ada Indriana. Silakan bisa langsung bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Barakallahu fiik. Ustaz Afwan, Ana mau bertanya. Ketika kita seolah awal kita belajar sunnah itu, kita seperti mendapatkan, Masya Allah, kenikmatan dalam belajar, dalam menuntut ilmu, dan Alhamdulillah sedikit demi sedikit dapat mengamalkan, dan rasa nikmat itu luar biasa. Namun setelah perjalanan waktu, Afwan Ustaz, apakah memang karena memang itu ujian atau azab, anak kurang paham, tapi seolah-olah kok lebih banyak futur ya Ustaz. Ya. Dan yang anak takutkan, apakah setelah ini kita coba untuk kembali, kita coba untuk bertaubat gitu. Ada yang mungkin anak salah dengar, mungkin ada yang mengatakan bahwa ya berarti amalan yang sudah berlalu itu hangus atau bagaimana gitu Ustaz. Apakah itu berarti kita mulai dari nol lagi Ustaz? Lalu kaitannya bagaimana dengan yang namanya malam Lailatul Qadar yang yang selalu kita coba cari gitu Ustaz. Apakah bagaimana maksud anak korelasinya bagaimana Ustaz itu? Dan itu bagaimana pula perjalanan kita kelak di akhirat, katanya setiap langkah kita di dunia itu begitulah nanti langkah kita di dalam menyeberangi as-sirat. Wallahu ta'ala alam Ustaz. Barakallahu fiik, jazakumullahu khairan. Baik, barakallahu fiik. Pertama, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, dari saudari yang bertanya, dari ibu yang bertanya atau ummu yang bertanya, mudah-mudahan ini merupakan tanda dari keimanan. Karena di antara bentuk tanda keimanan seseorang, dia khawatir pada dirinya, dia khawatir akan pada perubahannya. Tetapi sebaliknya orang-orang yang mereka tertipu dengan amalannya, tertipu dengan kebaikannya, tertipu ya dengan apa yang dia punya, dia merasa dirinya telah menjadi orang yang baik. Datang sebagian sahabat Rasulullah SAW kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka berkata, ya Rasulullah, ketika kami duduk di majelis engkau, menceritakan tentang surga, menceritakan tentang neraka, seakan-akan surga dan neraka itu ada di depan kami. Tapi setelah kami pulang, bertemu dengan istri dan anak-anak kami, lupa semuanya apa yang telah engkau sampaikan ya Rasulullah. Begitu cepat kami lupa, begitu cepat hilang rasa nikmat tersebut dalam hati kami. Kemudian kata Nabi SAW, ya hamdalah ruwaidan. Ya hamdalah, iman ini perlu dipupuk sedikit demi sedikit. Ya, apa pelajaran yang bisa kita petik? Pelajaran yang bisa kita petik, kita harus selalu berusaha untuk menjaga qalbu kita, menjaga hati kita, ya, menjaga keistiqomahan kita. Karena ini merupakan sesuatu yang paling berat, ini sesuatu yang paling sulit. Maka ketika kita menyadari ini sesuatu yang paling sulit, maka banyaklah berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wa idza dia membolak-balik hati manusia, maka berikanlah kokohan kepada kami di atas agamamu. Ini yang pertama. Yang kedua, terkadang para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, dosalah yang terkadang menghijabi antara kita dengan
manisnya iman. Ya, maksiatlah yang terkadang menghalangi kita dari kebaikan itu sendiri. Sebagaimana kata para ulama yang telah sering kita jelaskan, fisik manusia ini hati ini bagaikan fisik. Ketika fisik seseorang manusia itu sakit, selezat apapun makanan dihidangkan kepadanya, dia tidak akan merasa lezat makanan tadi. Begitu juga ketika hati seseorang sedang sakit, dia mendengarkan ayat Quran, mendengarkan ayat azab, mendengarkan kajian, mendengarkan nasihat, mendengarkan tentang neraka. Tidak ada rasa bergeming sedikit pun dalam hatinya. Ya, kenapa? Bahkan cenderung dia nggak betah, cenderung dia nggak semangat. Kenapa? Ada yang salah dengan hatinya sedang sakit. Maka disinilah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar noda-noda hitam yang ada dalam kalbu kita ini akan jangan sampai menghijab kembali antara manisnya iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Kemudian yang ketiga, terkadang para hadirin dan hadirat rahimakumullah, dulu sebelum kita belajar, sebelum kita berbuat maksiat, sebelum kita istiqomah di jalan Allah, kadang-kadang kita takut dengan dosa. Walaupun kita berbuat dosa, tapi kadang-kadang kita suka takut dengan yang namanya dosa. Ya, tetapi ketika kita sudah mulai istiqomah, kita sudah mulai belajar, kita sudah mulai nuntut ilmu, sehingga terkadang kita bermudah-mudahan berbuat dosa. Tapi apa misalnya? Dulunya kita nggak pernah tahu ada hadis bitokoh. Ada seorang laki-laki yang beramal dengan 99, diperlihatkan 99 catatan amalan kejelekan, yang satu catatan amalan kejelekan sejauh mata memandang. Kemudian dituliskan, kemudian ditimbang dengan la ilaha illallah, ternyata la ilaha illallah lebih besar di sisi, lebih berat di sisi Allah, kemudian Allah mengampuni dosanya dan masukkan di dalam surga. Atau hadis tentang hadis yang kita baca tadi di awal, orang-orang yang dia berbuat dosa di dunia tidak dinampakkan oleh Allah dan di akhirat juga ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah mengampuni dosanya. Nah, ilmu ini yang seharusnya berefek pada diri kita, semakin membuat kita cinta kepada Allah karena Allah begitu besar kasih sayangnya kepada kita. Tapi terkadang itu, ini dosa kecil kok nggak ada masalah. Yang penting kan nggak syirik. Yang penting kan nggak bid'ah. Yang penting kan nggak perbuatan kekufuran. Toh nanti saya jaga sholat dengan sholat yang lainnya. Ya juga kan diampuni dosa oleh Allah. Jadi ketika kita bermudah-mudahan berbuat dosa, disitulah hilangnya rasa manis iman itu sendiri. Jelas ya? Nah, sehingga kita banyak berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Sehingga semakin kita menuntut ilmu, ilmu itu memberikan efek kepada hati kita. Itu sebenarnya inti dari ilmu yang dituntut. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Nah Ustaz, kita sudah lewat 30 menit. Biasanya kita selesai di 30 menit. Namun kalau Ustaz masih mengizinkan, maka kita lanjutkan. Kalau Ustaz ingin mencukupkan, maka kita sudahi. Bagaimana Ustaz? Mungkin satu lagi ya. Satu lagi terakhir Ustaz ya. Karena coba up lagi dari YouTube ini terakhir Ustaz ya. Maafkan, dihapus sama admin. Kita lihat yang dari Zoom. Ya. Dari hamba Allah Ustaz, penanya berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, semoga Ustaz selalu diberi keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya adalah, apakah kerugian dalam perniagaan karena kecerobohan dalam pengelolaannya juga disebut musibah? Karena pemahaman saya selama ini yang disebut musibah yaitu misalnya tempat usaha kita kebanjiran, sehingga merusak barang-barang perniagaan, yang artinya datang di luar kendali kita. Dan bagaimana sikap kita menghadapi musibah karena kecerobohan kita? Bisa kalau khairan atas jawaban, Ustaz. Taib. Wallahu ta'ala alam bishawab. Al-muhim, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah takdir yang Allah takdirkan. Tidak akan mungkin terlepas dari ketetapan dan ketentuan Allah. Adapun kecerobohan itu merupakan sebab dari kita. Ya, kecerobohan itu cuma sekedar sebab, tetapi segala ketentuannya itu datang dari Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian amalkan. Kecerobohan adalah amalan kita dan itu merupakan hal yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada di situ andilnya kita di dalamnya. Nah, yang kedua, ketika dia menyadari bahwasanya ini merupakan kecerobohannya dia, ini merupakan kesalahan dirinya,
Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita dalam sebuah hadis, orang mukmin tidak jatuh pada lubang yang sama. Ya, maka dia harus menjaga hartanya, menjaga bisnisnya, jangan sampai terjatuh kepada lubang yang sama tadi. Ya, jangan sampai jatuh kepada kesalahan yang sama. Yang ketiga, kita sebagai seorang mukmin ketika berbicara tentang beriman kepada takdir yang baik dan beriman kepada takdir yang jelek, ujian yang Allah berikan kepada kita dengan kecerobohan kita tadi sehingga kita mendapatkan kerugian. Bisa saja terkadang Allah Subhanahu wa taala ingin menghindari kita dari kerugian yang lebih besar. Sehingga dengan kita mendapatkan kerugian tadi kita akan lebih berhati-hati. Ya, sehingga kerugian yang lebih besar tidak kita dapatkan. Intinya saya mengatakan poin yang ketiga ini agar seseorang itu selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kondisi dan keadaan yang telah menimpa dirinya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Nah, Assalamualaikum. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Sampai sini berarti kita cukupkan. Ana tutup dulu Ustadz ya. Ya Mas semua, alhamdulillah kita sekarang masuk ke sesi akhir penghujung acara yaitu penutupan. Setelah kita simak apa yang disampaikan oleh Ustadz dan juga telah kita bacakan beberapa pertanyaan yang masuk dan juga telah kita simak jawaban dari Ustadz, banyak sekali faedah yang kita dapatkan dari apa yang disampaikan oleh Ustadz. Semoga dari faedah-faedah tersebut bisa bermanfaat untuk dunia kita dan juga akhirat kita, dan juga semoga bisa menjadi pemberat timbangan Ustadz di akhirat kelak. Barakallahu fikum jami'an. Dan kami mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, dan juga mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu yang kita miliki. Wa sallallahu ala nabiyyin Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Baik.